Hari itu, Niti melihat Sarojana tegang dan menanyakan apakah terjadi sesuatu pada Pari. Sarojana memilih diam sehingga Niti langsung menghubungi Pari tapi ponselnya tidak aktif dan membuatnya khawatir. Sarojana berkata, Pari baik-baik saja karena dia hanya mendapatkan sedikit pukulan namun beberapa pria telah menculiknya. Sekarang lebih baik kau pergi ke pesta pernikahan bersama Sanju dan tidak perlu mengkhawatirkan Pari. Niti mengatakan, aku tidak bisa pergi karena kondisi Pari sedang dalam bahaya. Sarojana berkata, jika kau tidak pergi ke pesta itu, maka semua orang akan mencurigaimu. Niti pun mendoakan Pari semoga baik-baik saja dan membuat Sarojana kesal, karena Niti masih peduli pada Pari. Di satu sisi, dua orang yang bernama Adi dan Himan bingung apa yang harus dilakukan pada Pari. Adi mengatakan, jika polisi melihat kita membawa wanita ini di dalam mobil maka mereka akan berpikir bahwa kita sudah menculiknya. Tiba-tiba Manfi menghubungi Adi dan bertanya tentang keberadaan mereka. Adi memberitahu bahwa mereka sudah sampai parkiran dan mengakhiri panggilannya. Di saat mereka ingin membawa Pari ke dalam rumah, Manfi menghentikannya dan mempertanyakan tentang Pari. Adi dengan Himan menceritakan kronologi kejadiannya sehingga membuat Manfi terkejut, lalu memberikan saran untuk membawa Pari ke kamar dan memanggil dokter untuk memeriksa kondisinya. Mereka pun bergegas membawa Pari ke kamar dan meninggalkannya di tempat tidur. Di sisi lain, keluarga Bajwa sedang dalam perjalanan menuju pesta pernikahan bersama Rajiv. Parminder berkata, bagaimana kita bisa datang ke pesta tersebut padahal kita tidak mengenal keluarga Raffi sama sekali. Sanju mengatakan, kau tidak perlu khawatir semuanya akan baik-baik saja, dan Tuan Merah hanya meminta kita untuk menari di pesta tersebut. Sesampainya di rumah Randawa, Rajiv menyapa mereka dan mengatakan, aku minta maaf karena Tuan Merah tidak bisa datang ke sini. Tapi kalian tidak perlu cemas karena dia sudah mengirimku. Rajiv memperkenalkan keluarga Bajwa pada keluarga Randawa, begitupun sebaliknya. Tak lama kemudian, Raffi datang bersama Kavya dan Sanju pun langsung mendoakan mereka agar hidupnya selalu bahagia. Di tempat lain dokter telah memeriksa Pari dan mengatakan, gadis ini baik-baik saja karena lukanya tidak terlalu dalam dan aku sudah memberinya obat penenang. Adi dengan Himan pun merasa lega dan memutuskan untuk membiarkan Pari beristirahat, tanpa mereka sadari Pratiksa terkurung di dalam lemari dan berpikir jika dia tidak ingin mati dengan cara seperti itu. Pratiksa melihat Pari dari balik lubang kunci dan berteriak meminta pertolongan sambil memukul lemari, sampai akhirnya Pari tersadar dan bertanya-tanya tentang keberadaannya. Pari mengingat bagaimana sebuah mobil menabrak dirinya sehingga dia tak sadarkan diri. Tiba-tiba pikiran Pari teralihkan mendengar Pratiksa berteriak meminta pertolongan, dan Pari pun langsung mengeluarkannya dari lemari. Pari ternyata mengenal Pratiksa dan bertanya, siapa yang mengurungmu di dalam lemari dan kenapa kau bisa berada di sini? Pratiksa mulai menceritakan segalanya pada Pari dari awal mula pernikahannya bersama Raffi yang dipaksakan, karena Raffi berpikir jika dirinya bertanggung jawab atas kematian tunangannya yaitu Kavya, dan sekarang dia akan menikah dengannya. Pari berkata, Raffi telah menghancurkan hidupmu dan kau harus membela dirimu sendiri, kau harus membuat Raffi percaya jika kau tidak melakukan hal itu, dan kau harus berjuang. Pratiksa mempertanyakan apakah keputusan itu adalah benar. Pari berkata, aku akan mendukungmu dan kau harus memenangkan pertarungan ini untuk mendapatkan hakmu. Pratiksa mengatakan, aku akan memperjuangkan pernikahanku dan aku berterima kasih padamu karena kau memberikan nasihat yang baik. Pratiksa memeluk Pari dan memintanya untuk beristirahat, tapi Pari menolak karena dia ingin mendampinginya, namun kepalanya masih sakit sehingga Pratiksa memintanya untuk beristirahat. Di saat Pratiksa ingin pergi menuju ruang tamu, Niti bertemu dengan dirinya dan mengucapkan selamat atas pernikahannya. Pratiksa memberitahu jika Raffi adalah suaminya dan dia telah memaksaku untuk menikah dengannya. Niti berkata, kenapa kau tidak memberitahu kami dan bagaimana mungkin Raffi berniat untuk menghancurkan kehidupan 3 orang? Niti mengingat kembali kedekatan Rajiv dengan Pari sehingga membuat hatinya sedih. Pratiksa bertanya pada Niti kenapa dia menangis. Niti menjawab, aku tahu bagaimana rasanya dikhianati dan itu sangat menyakitkan. Pratiksa meminta Niti untuk menceritakan apa yang terjadi, namun Niti mengalihkan pembicaraan dan mengatakan, kau harus segera menghentikan pernikahan itu dan aku akan menceritakan kisahku ini nanti. Pratiksa berterima kasih pada Niti karena dukungannya dan bilang bahwa Pari juga mendukung hal sama. Niti berkata dalam hatinya, jika aku menceritakan kisahku, mungkin kau tidak akan percaya karena sebenarnya yang telah menghancurkan hidupku adalah Pari. Niti berjanji akan membantu Pratiksa dan mengatakan, kau harus memenangkan hati semua orang dengan cinta,
dan kau akan duduk di pelaminan bersama Raffi bukan Kafya. Di satu sisi, Sarojana kaget melihat Pari tidak sadarkan diri dan mencoba untuk menghubungi Niti tapi dia tidak bisa mendengarnya, karena suara drum dan Niti mengakhiri panggilannya. Tiba-tiba orang suruhannya yang bernama Ragu memukul Sarojana sampai pingsan. Tak lama kemudian, Rajiv mencoba untuk membangunkan Pari yang tertidur di sofa dan menanyakan bagaimana dia bisa berada di sana. Pari menceritakan bahwa sebuah mobil menabrak dirinya dan tidak tahu bagaimana dia berada di rumah tersebut. Rajiv meminta Pari untuk tidak khawatir karena dia sudah ada di sampingnya dan memberinya minum. Pari memberitahu bahwa dia harus pergi keluar, tapi Rajiv berkata, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi kemanapun karena kau sedang hamil dan aku akan menjagamu." Pari terdiam di saat Rajiv menyentuhnya dan mencoba untuk memenangkan dirinya, namun Pari tidak ingin terbuai suasana dan memberitahu jika dia baik-baik saja. Pari mulai menceritakan kisah tentang Pratiksa yang dinikahi secara paksa oleh Raffi karena kesalahpahaman, dan mengatakan bahwa dia tidak ingin membiarkan Raffi menghancurkan kehidupan Pratiksa. Rajiv berkata, "Aku tahu apa yang kau rasakan tapi aku tidak bisa membiarkan kau mengambil resiko apapun, karena kau harus menjaga dirimu sendiri." Di satu sisi, Sarojana membuka matanya dan terkejut karena tubuhnya sudah terikat. Ragu berkata, "Aku sudah menabrak Pari agar terlihat seperti sebuah kecelakaan dan kau harus memberikan uang padaku." Sarojana berkata, "Aku akan memberimu uang tapi tolong lakukan dulu pekerjaanmu, dan kau harus menghabisi Pari." Ragu mengatakan bahwa dia tidak mengetahui keberadaan Pari. Sarojana berkata, "Pari berada di rumah ini karena beberapa orang menolongnya dan membawa Pari ke sini. Aku telah mendapatkan rencana untuk menghabisinya dengan membuat lampu gantung jatuh tepat di atas Pari, dan kau harus memastikan itu benar-benar terjadi." Di sisi lain, Niti mengkhawatirkan Pari karena takut Sarojana melakukan sesuatu padanya lagi dan mencoba menghubungi Pari, namun ponselnya tidak aktif. Niti memutuskan untuk mencarinya dan kaget melihat Pari sedang bersama Sanju. Niti menghampirinya dan mempertanyakan apa yang terjadi pada Pari. Rajiv menjawab, "Sebuah mobil telah menabrak Pari dan beruntunglah Adi juga Himan menyelamatkannya dengan membawa Pari ke rumah ini." Pari mengatakan, "Kita harus mendukung Pratiksa karena dia membutuhkanku." Niti bertanya, "Bagaimana kau bisa mengetahui hal itu?" Sanju menceritakan segalanya apa yang diucapkan oleh Pari, lalu Niti berkata dalam hatinya, "Mereka berdua merencanakan sesuatu, tapi tidak pernah memberitahunya padaku." Sanju akhirnya membawa Pari kembali ke kamar dan Niti tidak bisa melakukan apapun, melihat mereka begitu dekat satu sama lain. Di ruang tamu telah terjadi keributan karena keluarga Pratiksa datang untuk mengeluh pada keluarga Randawa, dan bertanya kenapa menikahkan putranya lagi dengan wanita lain. Kafya mengatakan jika Pratiksa menikah hanya demi kekayaan sehingga adiknya Pratiksa menyiram Kafya dengan jus. Niti pun berpikir untuk melakukan sesuatu dan datang membela Kafya di hadapan semua orang, lalu mengajak Kafya untuk mengeringkan pakaiannya. Sesampainya di kamar, Kafya terus mengeluh karena adik Pratiksa telah merusak gaun mahalnya dan mengatakan jika mereka tidak punya sopan santun. Niti bertanya, "Bagaimana kau bisa mengusir Pratiksa dalam kehidupan Raffi dan kau harus meminta maaf padanya?" Kafya menjawab bahwa Pratiksa harus keluar dari kehidupan Raffi jika tidak ingin nyawanya dalam bahaya. Niti menantangnya dengan mengatakan, "Kita akan lihat bagaimana kau bisa menikah dengan Raffi," dan membiusnya menggunakan sapu tangan sampai tak sadarkan diri. Lalu Niti menghubungi Pratiksa dan memintanya untuk segera datang. Pratiksa datang dan berterima kasih karena telah membantu dirinya, namun Niti mengatakan, "Aku sangat senang karena kau membela dirimu sendiri dan bertanya tentang kondisi Pari." Pratiksa menjawab, "Pari sedang beristirahat di kamarku dan Sanju juga bersamanya untuk menjaga Pari." Tak lama kemudian, Pari dengan Niti mendampingi Pratiksa dan membuatnya duduk di pelaminan. Pratiksa berkata dalam hatinya, "Aku duduk di sini untuk memperbaiki hubunganku dengan Raffi, kau menikah denganku dan aku adalah istrimu." Pari berjalan mundur dari pelaminan dan mendoakan yang terbaik untuk kehidupan Pratiksa, tanpa dia sadari Sarojana memperhatikan dan senang, karena Pari berdiri tepat di bawah lampu gantung tersebut. Niti curiga melihat gerak-gerik Sarojana dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sarojana menceritakan segalanya bahwa dia berencana untuk melenyapkan Pari dengan menjatuhkan lampu gantung. Sontak Niti kaget dan mengatakan, "Ini tidak benar dan aku harus menyelamatkan Pari." Sarojana menahan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir karena tidak akan ada yang curiga pada kita, karena semua orang akan berpikir jika itu adalah sebuah kecelakaan." Tak lama kemudian, Sarojana meminta Ragu untuk segera memotong tali tersebut.
sedangkan Raffi yang sedang melakukan ritual pernikahan merasa tidak nyaman seolah sesuatu hal buruk akan terjadi. Raffi menoleh ke arah Pari dan melihat bahwa lampu gantung itu bergoyang, sehingga Raffi pun berteriak pada Sanju untuk menyelamatkan Pari. Sanju langsung berlari sekuat tenaga dan beruntunglah dia bisa menarik Pari dalam pelukannya. Semua orang kaget melihat kejadian tersebut dan bingung bagaimana itu bisa terjadi. Rajiv mencoba menenangkan Pari yang ketakutan dan mengatakan, "Jangan khawatir karena semuanya baik-baik saja dan aku ada di sini bersamamu." Rajiv mengingat kembali ucapan Adi dengan Himan bahwa seseorang juga berusaha untuk melenyapkan Pari, dan berpikir untuk segera mencari tahu. Rajiv bertemu Niti dengan Sarojana dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan, namun Sarojana menanyakan balik kenapa wajahnya terlihat sangat cemas. Rajiv berkata, "Lampu gantung hampir saja menimpa Pari dan beruntunglah aku berhasil menyelamatkannya. Aku yakin seseorang mencoba untuk menyakiti Pari," dan bergegas Rajiv pun pergi ke atap ruangan untuk memeriksanya, namun tidak ada siapapun di sana karena penjahatnya sudah melarikan diri. Tak lama kemudian, Pari langsung memeluk Niti dan menangis karena masih trauma atas kejadian tersebut. Niti meminta Pari untuk tidak cemas karena Sanju telah menyelamatkan dirinya, lalu Raffi bertanya pada Sanju apakah dia menemukan pelakunya. Sanju mengatakan bahwa pelakunya sudah melarikan diri dan Sanju mengucapkan terima kasih pada Raffi, karena memberitahunya pada waktu yang tepat.